Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pecinta jejak beksi di mana saja, alhamdulillah malam ini saya ketemu lagi dengan Bang Panca. Beliau adalah guru utama di Beksi Soroja Alias Buloh. Ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan berdasarkan komentar-komentar yang saya dapat dari channel jejak beksi, Bang. Oh. Jadi selama ini kan yang mereka lihat itu kan aplikasi-aplikasi beksi yang ada di jejak beksi, itu kan kayaknya memang bukannya minim ya, nggak ada tendangan kan gitu kan. Ini sebenarnya di beksi itu ada tendangan atau tidak, Bang? Oh gitu ya. Ya, kalau menurut Abang gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Jadi pertanyaan Bang Japra tadi tendangan ya. Iya, tendangan. Jadi sebenarnya lebih tepatnya kalau di silat beksi mungkin main kaki ya, karena atas main pukul sifatnya, dari pinggul ke bawah main kaki namanya. Oh gitu. Kalau tendangan itu kan sifatnya dia lurus ke tengah nih, Iya. atau ke atas. Tapi kalau di beksi mainnya tengah ke bawah. Oh, tengah ke bawah Ya, ya. di antaranya ada geji atau sapuan sepak, dan dia angkat sama geding, empat sepakan, jadi 4 pola ini. Nah, para pecinta jejak beksi, Ya. sepertinya dari penjelasan Bang Panca tadi bahwa ada juga tendangan di beksi, cuma istilahnya main kaki. Main kaki, lebih Karena tepatnya. Kalau atas kan kita main pukulan. Iya. Sepertinya kurang asik dan mungkin agak kurang kita pahami dengan baik kalau kita tidak melihat contoh aplikasinya ya, Bang ya. Boleh. Bisa kan kasih contoh aplikasinya, Bang? Insya Allah. Nah, alhamdulillah Bang Panca dan salah seorang murid beliau siap untuk memberikan aplikasi yang berkaitan dengan main kaki. Ya. Yuk kita lihat setelah yang satu ini. Ya, jadi ini adalah sedikit beberapa gerakan dari main kaki ya, yang tadi kita bilang main kaki lebih tepatnya. Jadi bukan tendangan. Kalau tendangan itu kan dia ke tengah, ke sana kaki kita, atau ke atas kayak karate atau taekwondo. Tapi di beksi lebih tepatnya di main kaki itu di sapuan. Jadi apa maksudnya? Supaya buat di beksi itu lebih lincah sebenarnya. Supaya kaki balik kandangnya cepat, itu prinsip kita gitu. Jadi seperti ini misalkan. Ya, jadi diantaranya biasanya kalau kita temukan tuh hampir semua jurus ada angkat seperti ini ya. Nah, ini di beksi dasar di hampir semua jurus ada angkat seperti ini, dan juga ada sapuan misalkan kayak tuh ya. Jadi sapu, nah itu sapuan tuh, atau dia ke depan sana tuh ya, sapu sepak begitu ya, namanya sapu. Beda dengan angkat. Kalau angkat dari sini dia kemari, kalau sepak tuh di sepak dia deblak ya. Dan juga ada bejik itu ke bawah tuh ya. Jadi kalau kita dari sini tuh ya, bejik gedik ke bawah, bejik ke dalam mengarah ke ininya dia, sasarannya adalah lututnya dia ya. Misalkan seperti ini, ada serangan atau dia pukul nih. Sebenarnya main kaki itu dasarnya kuda-kuda, semua dasarnya di kuda-kuda. Main tangan dasarnya dipasang ya. Dari dasar-dasar itulah hingga berkembang dari macam-macam kaidah dan jurus ya. Nah, ini kita dari dasar sampai ke semuanya yang ada di main kaki beksi kita jelaskan. Misalkan kalau dia pukul maju nih ya, biasanya umumnya kan orang pukul maju nih sambil nyamperin tuh. Kalau cuman di situ nggak kena, cobain dia pukul maju tuh ya. Ini dengan begini, ini kaki kita, lihat kaki kita dengan geser begini aja nih. Perhatikan, kita geser dan kita tarik begini nih. Tuh. Ya, ini udah main kaki satu. Jadi ada kan kalau setiap kita pasang itu pasti ada habisnya, tarik, habis pukul, tarik. Ya kan? Nah, ini sama dengan kita main kaki nih. Ini murni main kaki ya, saya jelasin, nggak main semuanya. Jadi kaki sama body. Nanti pukul, samperin. Tuh ya. Masuk ke sini. Ya, dan ini kita gulung begini. Tuh. Ya. Dia udah otomatis dengan sapu satu. Itu dari kuda-kuda, makna daripada kuda-kuda. Yang kedua angkat ya. Angkat, pukul. Nah, di sini main kaki. Dia ngejaga sekaligus nangkep nih di sini. Ya, nih. Jadi dia menyerang bagian perutnya ini. Ya. Dia menyerang di sini nih. Sekaligus ini nih kita hajar. Tuh. Jadi, brak. 2 kali.
Ya, sekali lagi dengan lambat. Ente ambil. Tuh kita hindarin. Ini kan kita ngindar nih. Udah ngindar kita pukul, angkat. Ini serang. Tuh. Ya, berasa nggak di sini? Jadi tulang iganya dia. Tuh, baru beri mati. Di gedik ya, itu tadi gedik. Kemudian ada lagi yang dia jarak dekat nih seperti ini ya. Jarak dekat. Perhatiin. Misalkan dia dekat nih. Nah, ini ada lagi sepak ya, kita lihat ya sepak nih. Ya, ente pukul. Tuh, hindarin aja. Kalau kita mau main kaki sekalian. Ya, sepak. Tuh. Jadi tuh ditendang begini atau dari jarak jauh. Perhatiin. Dia pukul buru-buru sambil lari. Push tuh ya, kita hindarin. Sepak aja. Ya, jadi sepak. Tuh. Sekali lagi, satu lagi digejik. Nah, gejik ini dari jarak jauh ya, kita sambil begini aja. Sasaran ke kaki ini udah langsung bisa. Ya. Ini ntar dulu, ente pukul. Tuh. Dia belum nyampe pukulan udah nyampe kaki kita. Ya. Belum nyampe pukulannya dia, kaki kita udah nyampe di lutut dia, nyerang, matahin, mangkas begitu, bung, bunting lagi. Tuh, ya, lagi sekali lagi, lebih jelas tangan saya nggak main ya, ayo lagi, tuh, ini udah nyampe duluan, jauh lagi jarak jauh, tangan dia panjang ya, jarak jauh, tuh, serang aja, jadi langsung ke sasarannya nih, baru samperin kemari, kan ngejejak tuh ya, ada di situ. Jadi itu tadi ngegejek ya, itu aja ada beberapa unsur di main pukul kaki. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Jadi luar biasa sekali ternyata selama ini banyak yang salah tafsir ya bahwa misalnya bela diri beksi itu mainnya tangan kan gitu kan. Iya. Ternyata ada juga main kaki gitu kan. Iya, semuanya Bang sampai mata main beksi. Iya. Ternyata efektivitasnya itu emang luar biasa juga Iya. gitu kan ya. Cuma memang ada satu pertanyaan mungkin yang abang bisa jawab untuk kan sepertinya dari tadi kita lihat kayak menunggu serangan ya. Iya. Jadi memang beksi kan pertahanan 4 penjuru gitu. Apa Iya. karena itu ya? Jadi kita Enggak juga. Jadi kalau kaidah silat itu kan memang adalah maknanya untuk menjaga diri. Iya. Menjaga diri, bela diri. Artinya kalau tidak diserang jangan menyerang. Gitu. Terus kalau kita beda lagi hal kalau kita lagi di oktagon nih Bang, yang lagi sekarang lagi banyak nih ada pertarungan UFC lah, apa Smackdown kali kan. Itu kan antara menyerang atau diserang. Boleh kita menyerang duluan, boleh kalau di pertandingan. Karena kan kalau bicara di kaidah pencaksilat itu mencakup sosial, agama dan budaya. Ya kita ngapain nyerang orang yang ada musuh banyak. Nah, tapi kalau di oktagon boleh, misalkan dia udah masang begini, pasang dan misalnya sedikit ya Bang ya. Ya coba saya misalnya orang masang begitu. Entar saya ke ini lagi. Bis kita serang duluan boleh. Dengan pasang beksi begini supaya lebih cepat. Kita nggak bisa pasang kuda-kuda full ya. Kuda-kuda beksi itu kan ada yang rendah banget, ada yang sedang, ada yang tinggi dari segini ada yang sampai segini doang. Itu dia begitu. Ya. Nah kita pasang yang sedang aja begini. Kita nyerang doang boleh. Ayo pukul. Tuh masuk duluan. Lagi. Ente belum nyerang, ini udah nyerang nih. Tuh. Ini tepis. Ente pukul bawah. Nah, ini udah kita tepis tuh. Dari sini boleh kita bagel begitu, main kaki. Nah, dia langsung jab tuh di sini. Nah, ini bisa kita kunci nih. Tuh. Ini kuncian bisa buat dipakai di MMA. Nggak usah kita patahin tapi kita kunci sampai dia tepak. Tepak. Nah, gitu. Kan kalah tuh gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita gali di makna-makna kaitannya ya memang kita harus tahu situasi ya ini, betul, ini iya. emang pertandingan kan gitu. Tapi kalau kehidupan sosial kan memang dalam orang Betawi itu kan ada istilah lu jual gue beli kan gitu. Jadi kita nggak pernah mau beli duluan kan gitu. Tapi coba deh, ya kan, lu jual gue beli. Nah, kira-kira ini juga kan gambaran beksi kayak begitu kan gitu. Kalau dalam kehidupan sosial kan gitu. Betul. Kan. Makanya kan kita bertahan dulu. Iya, bertahan. Baru kita punya sikap. Nah, gitu. Jadi kalau bertahan dan bersikap. Gua udah bertahan, gua udah coba sabar. Iya. Lu mau jual, gue borong sekalian. Nah, para pecinta jak beksi, mudah-mudahan ini juga semakin memberikan pemahaman, terutama kepada adik-adik kita gitu kan, yang baru tertarik untuk belajar beksi, bahwa ada permainan tangan, ada permainan kaki, yang semuanya passion untuk melumpuhkan lawan kan gitu. Tergantung penggunaan. Iya, tergantung penggunaan dan penguasaan kita juga. Dan siapa yang gunain itu. Iya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman tersendiri gitu kan. Bisa memberikan gambaran bahwasanya ya mohon maaf ya, bukannya kita mengecilkan,
Tapi yang namanya bela diri itu semuanya punya kelebihan, punya Benar. kekurangan. Kita nggak kalah lah dengan bela Oh diri iya, dari kalau luar. kita boleh percaya diri, kita Ah. ini mainan asli Jakarta, Iya. asli Betawi ini, mainan Beksi ini memang nggak kalah keren, Iya. sangat nggak kalah keren. Di antaranya banyak penghargaan-penghargaan kita ya. Wah, waktu itu kita bukan hanya Beksi Seroja, tapi ada Haji Basir dapat Iya. penghargaan dari luar Dari negara, luar negeri, ya, dan Ane dapat penghargaan dari Asian Games waktu Iya. itu. Jadi sangat luar biasa mainan kita. Umumnya pencaksilat, Iya. khususnya pencaksilat Beksi. Pencaksilat Beksi, ya. Jadi kalau bukan kita yang mencintai budaya kita, siapa lagi? Siapa lagi? Karena orang bule aja ngejar-ngejar budaya Iya, kita. iya, iya, iya. Sementara kita lalai aja nih. Lalai. Ya itu disayangkan. Mudah-mudahan kita nggak cuma jadi penonton bang, Amin, ya kan? amin. Tapi menjadi pelaku daripada sejarah yang memang punya kita. Amin, amin, amin. Gitu. Sekarang kalau kita, mohon maaf ya, bukan ane mendiskreditkan bela diri Bela lain. diri lain. Sekarang ente boleh sebagai orang Indonesia mempelajari bela diri lain. Apa segala macam membanggakan bela diri lain, tapi coba ente tengok bela diri ente sendiri yang ternyata nggak kalah oke daripada bela diri luar, bisa dibuktikan. Bahkan beberapa para petarung MMA itu sekarang udah banyak yang mulai belajar Iya, silat gitu kan. Dan Beksi juga kebetulan udah ada mulai mengkaderkan buat Iya, pertarungan mengkader bang. pertarungan. Mudah-mudahan ini bisa menyebar luas bang, Amin, ke amin. Beksi dan silat-silat lainnya Iya. supaya memperkenalkan ke semua sektor gitu. Oke. Ya itu aja. Ya, terima kasih Bang Panca atas Ya. waktunya. Oke. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini juga semakin memotivasi teman-teman yang mencintai seni dan budaya. Amin. Mari kita saling bergandengan tangan. Betul, harus. Kita saling bersatu. Sebab seperti yang Bang Panca bilang tadi, kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Mau nunggu bener-bener habis, ya kan? Saya rasa cukup sekian, dan apabila ada komentar, tanggapan, atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail lagi, Iya. silakan diisi di kolom komentar. Insya Allah nanti Bang Panca akan memberikan jawaban Iya. yang bisa lebih memuaskan kita semua. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.